Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Febrianti, semester 4, Prodi Pendidikan Luar Biasa, Universitas PGRI Argopuro Jember. Di sini kita akan membahas tentang anak yang menyalahgunakan narkoba dan psikotropika secara berlebihan yang bisa menyebabkan masalah sosial yang akan berdampak pada diri sendiri dan lingkungan di sekitarnya. Penggunaan narkoba dan psikotropika yang berlebihan ini akan mengganggu pada kesehatan fisik, kesehatan jiwa, dan kehidupan sosialnya. Yang dimana apabila anak-anak yang mengalami gangguan-gangguan tersebut akibat mengonsumsi narkoba berlebihan, itu akan berdampak pada masa depannya. Di sini ada beberapa sumber yang menjelaskan arti dari narkotika dan psikotropika tersebut. Menurut Sujono yang merupakan ahli narkotika ini, beliau menjelaskan bahwa narkotika adalah sebuah obat-obatan yang bahan utamanya itu memiliki efek kerja seperti pembiusan dan dapat menurunkan kesadaran dari seseorang yang mengkonsumsi narkotika itu. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sendiri yang membahas tentang narkotika atau narkoba, di situ menjelaskan bahwa narkoba atau narkotika adalah zat yang berasal dari tanaman baik sintetik maupun semi sintetik yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran, hilangnya rasa mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika, di sini itu membahas pengertian psikotropika sendiri adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetik yang bukan narkotika yang bersifat psikoaktif melalui pengaruh selektif, di mana pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan tingkah laku. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis narkotika, psikotropika, dan obat-obatan berbahaya. Salah satunya, yang pertama, ada opium yang berasal dari biji tanaman Papaver somniferum, yang dimana biji ini belum masak, berwujud seperti susu berwarna putih. Yang kedua ada morfin, yang jenis narkotikanya ini bahan bakunya berasal dari candu. Tanaman ganja adalah damar yang diambil dari semua tanaman genus cannabis termasuk biji dan buahnya. Tanaman koka adalah tanaman dari semua genus Erythroxylon. Terus ada heroin yang zatnya itu semi sintetis turunan dari morfin tadi. Yang keenam ada shabu-shabu berbentuk seperti bumbu masak, yaitu kristal kecil-kecil berwarna putih, tidak berbau, serta mudah larut dalam air alkohol. Pemakaiannya tuh biasanya menjadi aktif, banyak ide, tidak merasa lelah meski sudah bekerja lama. Ada yang ketujuh ada ekstasi, yang dimana zat atau bahan yang tidak termasuk kategori narkotika atau alkohol. Ekstasi sendiri itu tapi jenisnya adiktif. Yang ke-8 ada pufau, yang dimana istilah pufau sendiri itu merupakan minuman khas Cina yang mengandung alkohol dan rasanya seperti ginseng. Akan tetapi oleh para pecandu narkoba ini barang sejenis heroin yang masih serumpun dengan ganja dijuluki pufau. Yang ke-9 ada alkohol, termasuk zat adiktif. Artinya, zat tersebut dapat menyebabkan ketagihan dan ketergantungan. Yang ke-10, sendatinya atau hipnotika, yang dimana dunia kedokteran sendiri, obat ini tuh berkhasiat sebagai obat penenang yang mengandung zat aktif yang memiliki senyawa yang bisa membuat pemakainya itu menjadi tenang. Selanjutnya ada jenis-jenisnya psikotropika yang menjadi 4 golongan. Yang pertama, psikotropika golongan pertama, yaitu MDMA ekstasi. Yang psikotropika golongan 2 itu shabu-shabu, dexamfetamin,
fenetilina, metaculaon, dan lain-lain. Psikotropika yang ketiga itu amorbatital, bufrenofin, katina, dan lain-lain. Sedangkan psikotropika golongan keempat itu ada diazepam, klorazepam, nitrazepam, nodrazepam, dan yang lain-lain. Faktor penyebab kenapa anak bisa terjerumus mengonsumsi narkoba atau narkotika atau psikotropika. Faktor yang pertama yaitu faktor keluarga. Anak yang kurang perhatian dari orang tua yang terlalu sibuk mencari uang atau mengejar karir sehingga anak terabaikan, keluarga yang tidak harmonis, orang tua yang terlalu memanjakan anak, orang tua yang tidak mengawasi gerak-gerik anak, itu bisa menjadi salah satu penyebab anak bisa mengonsumsi narkoba. Faktor selanjutnya yaitu faktor kepribadian, di mana remaja ini memiliki rasa ingin tahu, sulit mengendalikan diri, dan ingin mencoba hal-hal yang lebih menjerumus karena kurangnya iman, terus mengalami tekanan jiwa. Faktor yang ketiga, adanya faktor kelompok teman sebaya, yang dimana faktor kelompok teman sebaya ini sedikit berbahaya menurut saya, karena masa-masa remaja adalah masa-masa di mana anak selalu bertemu dengan teman-temannya. Hal ini bisa saja jika ada teman yang mengkonsumsi narkoba, anak bisa juga tertarik dan anak dihasut untuk mengkonsumsi narkoba juga. Faktor yang keempat yaitu faktor lingkungan masyarakat. Penyebab ini berasal dari lingkungan masyarakat. Contohnya itu banyaknya masyarakat yang menjadi pengedar narkoba sehingga tangga sendiri tuh bisa kena seperti itu. Yang terakhir kita akan membahas dampak apabila seseorang mengkonsumsi atau kecanduan narkotika dan psikotropika. Yang pertama, badan mereka itu menjadi ketagihan, sistem sarafnya menjadi lemah atau rusak secara total, lalu menimbulkan komplikasi yang menyebabkan kerusakan pada liver dan jantung. Jadi, karena kondisi tubuh yang lemah, bermacam-macam penyakit menjadi muncul. Yang kedua, kondisi psikis. Jadi adanya ketergantungan dan kemauan itu untuk mengonsumsi narkotika itu semakin tinggi. Daya pikir orang itu menjadi rusak, jiwanya menjadi murung, depresif, aktivitas dan kreativitasnya itu menjadi turun juga. Yang ketiga, ada ekonomis. Ganja dan bahan-bahan narkotika tuh harganya tinggi. Jadi kebutuhan orang-orang itu terus-menerus dan harus dipenuhi, sehingga orang tersebut itu memilih jalur tengah, yaitu menjadi pengedar narkoba. Yang keempat, sosiologis. Bila pecandu itu tidak berduit, namun jiwa dan raganya terus-menerus kecanduan ingin mengonsumsi narkotika ini, jadi menjadi miskin, semakin miskin, dan menjadi menimbulkan masalah sosial yang lebih luas seperti itu. Sekian materi yang kedua. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Dadah.